Pemerintah bukan atasannya rakyat. Sementara kita sebut pemerintah ya. Pemerintah bukan atasannya rakyat. Pemerintah adalah orang, sekumpulan orang yang harus taat kepada undang-undang yang dibikin oleh wakil-wakil rakyat. Termasuk rakyatnya sendiri, karena sudah mewakilkan kepada sejumlah orang untuk bikin undang-undang, rakyatnya juga harus taat kepada undang-undang. Jadi di Indonesia masih belum paham itu. Disangkanya menteri harus taat sama presiden. Disangkanya karyawan kabupaten harus taat kepada bupati. Tidak. Karyawan kelurahan tidak harus taat kepada lurah. Tapi lurah dan semua karyawannya harus taat kepada undang-undang. Yang harus ditaati itu undang-undang, itu namanya negara. Nek kerajaan, enggak. Kerajaan tumenggung bupati, adipati taat kepada raja, itu kerajaan. Kalau dalam demokrasi tidak ada ketaatan kepada orang atau jabatan. Yang ada semua pejabat taat kepada undang-undang dan aturan. Aslinya ngono, tapi presidennya belum ngerti ini. Jadi tidak apa-apa untuk sementara, kapan-kapan kalau Allah izinkan kita rubah. Ya. Nah misalnya gini, saya mohon izin kepada bapak-bapak dari TNI, dari Polri, dari birokrasi. Di Indonesia nanti akan kita rubah bahwa negara sama pemerintah itu ada bedanya. Tidak satu. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Sama dengan di rumah kita ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kepala keluarga biasanya siapa? Bapak. Kepala rumah tangga? Ibu. Itu beda. Uang yang penghasilan bapak masuk ke kas keluarga, sebagian dari kas keluarga diberikan kepada kas rumah tangga. Kan menunggu ya? Nah misalnya ada lembaga negara yang berbeda dengan lembaga pemerintah. Kalau kementerian sampai kelurahan itu lembaga pemerintah. Tapi kalau misalnya Komisi Yudisial, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga negara. Justru mereka yang harus bertindak kepada pemerintah, bukan bagian dari pemerintah. Salah. Nek ketua KPK dilantik oleh kepala pemerintahan, keliru, karena justru yang harus diawasi nomor satu oleh KPK adalah kepala pemerintahan. Kalau yang melantik itu presiden dalam fungsi sebagai kepala pemerintahan, maka KPK tidak berani mengawasi presiden. Gitu loh. Padahal presiden itu fungsinya adalah eksekusi. Nah di zaman Mojopahit dulu, Kencana Wungu kemudian diteruskan oleh Hayam Wuruk, itu kepala negara. Kalau Gajah Mada, kepala pemerintahan. Kepala negara itu urusannya adalah bikin policy dan punya sistem pengawasan atau kontrol. Terus yang melaksanakan policy-policy kepala negara adalah Perdana Menteri, yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diawasi oleh kepala negara. Gitu loh. Kepala negaranya dikontrol oleh rakyatnya. Itu Mojopahit yang kerajaan aja agak lebih proporsional dibanding republik kita. Setiap zaman itu onok masalahnya terus kudu onok jawabannya. Kita betul. Setiap zaman itu punya problem, kemudian harus ada jalan keluarnya, gitu ya. Nah, kita mengalami, terutama sing tuwek-tuwek kayak aku, bapak-bapak ngalami sampai zaman Bung Karno. Jarene elek terus diganti orde baru, sing apik ngono to? Nggih mboten. Terus jarene orde baru iku elek diganti reformasi lah ngono. Aku saiki takon, temen ta sing apik sing ndi, sing elek sing ndi? Lah gak jelas sih. Nah, mulai hari ini harus diperjelas di desa ini. Ngono ya. Mergo pemerintah iku akeh elek kebien, maka perangkat desa juga selalu dianggap elek oleh rakyat. Mulai hari ini pemerintah, Pak Lurah dan perangkat desa, termasuk juga kecamatan dan muswika, harus terus-menerus berjuang menunjukkan bahwa image mereka, bahwa perilaku mereka, bahwa kewajiban mereka jalankan dengan sebenar-benarnya. Dan kalau mereka sudah benar, rakyatnya harus mengakui bahwa mereka benar. Kan itu kan? Jadi ayo kembali kepada kejernihan dan objektivitas. Nek ancane api, aku nono api. Nek ancane elek, kritikan bahwa iku elek. Ojo mergo biasa ngene terus kok anggap mesti elek utawa mesti api. Salah iku. Nek ancane elek ya elek, nek ancane api ya api. Jadi mulai hari ini menurut saya harus ada pembaharuan sikap di kalangan rakyat, pemuda maupun perangkatnya desa. Perangkat desa nek dianggap elek ojo putus asa, sampai buktekno terus. Gitu boten.
Buktekno terus. Sing jek sarungan tukokno celana. Buya apa carane? Nek gak ana celana dari anggaran desa ya sampean gak ana celana sampean situk lah ngono. Nang arek iki gak pengajian kaosan, sarungan, medingkrang gurung karuan katokan. Kakak rek guyon rek ya, nek gak guyon gak enak ya. Oke. Gitu ya, Pak. Saya dari Payaman, nama saya Pak Kibar. Saya mau tanya kepada Bapak pemerintah yang hadir. Tujuan membuat negara adalah agar rakyat itu selamat nyawanya. Satu, agar rakyat itu selamat hartanya. Dua, agar rakyat itu selamat martabatnya. Terus sudah berapa persen kira-kira pemerintah untuk menjaga rakyat, keselamatan harta, dan keselamatan martabatnya? Dua, saya kurang sependapat, tadi Cak Nun sudah mengawali ada Indonesia Raya tadi. Saya kurang sependapat ada dalam kosakata pemerintah. Karena apa? Karena kalau sudah awalan itu berarti kan ada ahli, Pak ya, dalam bahasa Indonesia. Petani berarti ahli bertani, pemerintah berarti ahli memerintah. Ya, kurang sependapat loh. Penjopet. Ya. Lah terus Oke, dipersingkat Mas ya. Ya. Kalau sudah pemerintah berarti ahli memerintah. Kalau rakyat selalu diperintah, maka secara psikologi akan mencetak mental menjadi budak dan tuan. Neng wes bendino selalu diperintah, besok neng kuasa yo seneng mbek merintah ngono Bu. Maka tolong untuk diberikan satu kata yang indah agar ada hubungan antara pejabat dengan rakyat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kewajiban negara dan pemerintah. Oke, berikutnya Mas, nanti jawab sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari Paciran, Lamongan. Saya sebenarnya terima kasih Desa Tebuwung sudah menyediakan ruang buat saya untuk bertemu dengan Cak Nun. Pertanyaannya gini, Cak. Saya mewakili teman-teman yang masih muda. Jadi ketika Cak Nun mengatakan bahwa spektrum hidup itu kan ada yang mencari sakti, ada yang mencari sugihnya, ada yang mencari terkenalnya. Kemudian ketika kalau kita lihat fenomena di Facebook dan Twitter itu kan ramai sekali. Para muda-muda itu kan semangatnya kan selalu meletup-letup gitu. Apalagi kalau mengkritisi pemerintah gitu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri di Indonesia itu kan kalau tidak punya kekuasaan atau kalau nggak punya katakanlah tidak terkenal atau gimana itu kan nggak didengar lah. Terus kita tuh harus gimana? Kalau mungkin yang sepuh-sepuh nggak masalah lah, mungkin yang penting kerja, yang penting keluarga gitu ya. Cuman untuk yang muda-muda kan susah. Apalagi kalau saya lihat di Twitter itu kan ramai sekali. Jadi mungkin saya cuma pengen tanya bagaimana Cak Nun bisa memberikan siraman rohani kepada para pemuda-pemuda yang selalu meletup-letup semangatnya. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek menjawab. Oh, masih ada lagi? Suara perempuan, Pak. Oh, nggih. Oke. Namanya dulu. Terima kasih. Nama saya Duta Bintan, perangkat desa, jadi stafnya Bapak Lurah. Gini, langsung saja ya Pak ya. Saya itu sering berpikir, saya sudah kerja, saya sudah nikah, sudah saya anggap itu sukses. Tapi saya ini gak berpikir bagaimana caranya desa ini lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi saya nggak mau tahu bagaimana kondisi desa Tebuwung ini. Karena saya sudah kerja, saya sudah nikah, ya sudah, saya sukses. Ngapain saya ngurusin desa Tebuwung?
bagaimana kedepannya bisa